Salam sejahtera, pencinta sabda, Konsul Santo Yosef Pandan yang terkasih. Selamat berjumpa dengan saya, Pastor Andriadi Tinambunan, pada renungan Minggu Biasa yang ke-24. Hari ini kita memasuki Minggu Biasa yang ke-24. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan hari ini berbicara tentang pengampunan. Mungkin kita bisa atau kita sering bertanya seperti pertanyaan Petrus kepada Yesus hari ini. Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Para saudara dan saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaan Petrus kepada Yesus, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku yang berbuat dosa terhadap aku? Sebenarnya 7 itu sudah sangat ideal untuk ukuran kita manusia. Misalnya kita hitunglah dalam minggu ada 7 hari. Berarti setidaknya kita mengampuni sesama kita yang bersalah kepada kita itu satu hari. Tetapi Yesus justru melipat gandakannya. Dia mengatakan 70 kali 7 kali. Artinya berlipat-lipat. Para saudara dan saudari yang terkasih, apa yang ideal untuk manusia, rupanya untuk Yesus sendiri, untuk Tuhan sendiri, belumlah ideal. Dia menuntut supaya pengampunan itu sempurna, total, dan tanpa syarat. Dia sendiri telah melakukannya. Dia dihina, dia ditolak, dia dikhianati, dan berpuncak pada penyaliban. Di kayu salib dia akhirnya wafat. Tetapi apa yang dia katakan ketika dia di atas salib dalam sakratul maut? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah pengampunan yang total. Inilah pengampunan yang tanpa syarat, sempurna. Dan ia wafat di kayu salib juga adalah karena dosa-dosa kita. Tapi dia menunjukkan kasihnya, dia mengampuni kita secara total tanpa syarat. Itulah yang dilakukan Yesus. Lalu bagaimana dengan kita, para saudara dan saudari yang terkasih? Sanggupkah kita melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Yesus? Mungkin kita tidak sanggup ya seperti yang dilakukan oleh Yesus, tetapi setidaknya mendekati seperti yang dilakukan oleh Yesus. Apakah kita bisa mengampuni saudara kita, teman kita yang kita kenal dengan baik? Ketika kita ditolak misalnya, ketika kita dikhianati, ketika kita disakiti, ketika kita digosipi, apa kita sanggup memaafkan orang itu? Hal-hal kecil. Kalau kita sanggup, maka setidaknya kita sudah mendekati apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Para saudara dan saudari yang terkasih, mengampuni memang tidak mengubah masa lalu, tidak mengubah rasa sakit yang pernah kita rasakan ketika kita disakiti. Tetapi ingatlah bahwa pengampunan pasti memberi peluang terbaik untuk kita di masa depan. Pasti memberikan peluang terbaik untuk kita, untuk kehidupan kita di masa depan. Inilah pesan Injil, pesan Yesus untuk kita pada hari ini. Tetapi saya ingin mengajak para pecinta sabda, Konsul Santo Yosef yang terkasih, untuk merenungkan dari sisi yang lain tentang pengampunan ini. Mari kita merenungkan pertanyaan seperti ini. Mengapa harus ada pengampunan? Mari kita bertanya dalam hati kita masing-masing. Mengapa harus ada pengampunan? Mengapa harus saya mengampuni? Mengapa saya harus mengampuni? Mari kita bertanya dalam hati kita masing-masing. Apakah karena Yesus mengatakan kau harus mengampuni? Atau karena perintah agama, atau perintah orang tua, atau perintah guru agama kita? Mengapa harus ada pengampunan?
Cukup sederhana. Karena ada yang berbuat salah. Artinya, bila tidak ada kesalahan, sebenarnya pengampunan tidak ada. Bagaimana kita mengampuni kalau orang tidak berbuat salah? Maka, jangan berbuat salah. Supaya kita tidak perlu, atau kita tidak perlu diampuni orang lain, atau orang lain tidak perlu mengampuni kita. Jangan berbuat salah. Tapi mungkin kita mengatakan, manusia tidak ada yang lepas dari kesalahan. Sulit terhindar dari kesalahan. Tetapi para saudara dan saudari yang terkasih, setidaknya mari kita kurangi berbuat salah. Hal-hal kecil misalnya, kurangi menyebar fitnah, kurangi menyebar gosip yang tidak benar, kurangi menyebar berita bohong atau istilah kita sekarang hoax, kurangi menyakiti hati sesama. Hal-hal kecil ini kalau kita lakukan, mungkin kita tidak sepenuhnya lepas dari kesalahan, tetapi setidaknya kita bisa mengurangi. Karena kalau kita menyebar fitnah terhadap saudara dan saudari kita, secara tidak langsung kita menyakiti saudara-saudari kita tersebut. Kalau kita menyebar gosip yang tidak benar, betapa sakitnya dia rasakan. Kalau kita menyebar berita bohong, kita menjadi kehilangan kepercayaan orang. Kalau kita sering menyakiti hati orang lain, bagaimana kita? Para saudara dan saudari yang terkasih, itulah sisi lain dari soal pengampunan. Artinya, pengampunan itu ada karena ada yang berbuat salah. Maka sedapat mungkin mari kita mengurangi berbuat salah. Para saudara dan saudari yang terkasih, itulah sisi lain dari permenungan kita hari ini tentang pengampunan. Dan kita sebagai orang Kristen memang diminta oleh Yesus untuk selalu mengampuni. Dan itu merupakan keutamaan kita. Dan untuk mengampuni, yang dibutuhkan dari kita adalah kerendahan hati. Supaya saya bisa mengampuni sesama saya harus bisa dengan rendah hati, lapang dada menerima, walaupun saya sudah disakiti. Dan juga memohon ampun juga para saudara dan saudari yang terkasih juga butuh kerendahan hati. Jadi bukan hanya soal saya mengampuni, tetapi ketika saya sadar bahwa saya salah, saya juga harus memohon ampun atau memohon maaf. Itu juga butuh kerendahan hati. Itulah yang diminta kepada kita pada hari ini. Maka para saudara dan saudari yang terkasih, mari kita mohon kerahiman Tuhan, mari kita mohon rahmat Tuhan, supaya kita dianugerahi kerendahan hati itu. Supaya kita dianugerahi kerendahan hati untuk memohon maaf dan juga memaafkan orang lain. Supaya kita dianugerahi kerendahan hati untuk memohon ampun dan memberi ampun kepada sesama kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Salam sejahtera, salam. Terima kasih saudara dan saudara pecinta Sabda Tuhan Komso Santo Yosef Pandan yang terkasih, telah setia mengikuti menonton channel ini. Dan jangan lupa mengikuti dan menonton renungan-renungan selanjutnya yang dibawakan oleh para saudara. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Tuhan memberkati. Tertutup wajahku ketika gitu. Karena banyak sekali, jangan lupa tadi. Dan jangan lupa juga untuk tetap, ulang. Aduh, sudah sesat saya. Sampai di mana tadi? Kita berbicara, udah sampai di mana ini? Cut dulu. Tuhan memberkati. Pas.